Berapapun penghasilan dan profesi kita, setiap orang berhak untuk hidup mapan sesuai dengan ukuran dan batasnya masing-masing. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin menceritakan 3 hal yang menurut saya penting dari buku Financial Planning yang berjudul Income Pentagon karya Lira Puspa. Buku ini merupakan buku pertama dan paling berkesan bagi saya dalam mengubah pandangan tentang perencanaan keuangan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi kamu yang baru saja melihat video ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Yang pertama, 4 tangga mencapai mapan finansial. Sebelumnya perlu saya jelaskan perbedaan mendasar dari active income dan passive income. Active income adalah pendapatan yang kita terima dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Dan jika kita berhenti melakukan pekerjaan kita, maka kita tidak mendapatkan income atasnya. Contoh active income adalah gaji, laba dari hasil penjualan barang atau jasa, dan sebagainya. Sedangkan passive income adalah pendapatan yang kita terima tanpa kita harus melakukan aktivitas pekerjaan di dalamnya. Meskipun kita tidak bekerja, pendapatan akan selalu masuk ke dompet kita. Contoh dari passive income adalah dividen, pendapatan dari sewa kos atau kontrakan, capital gain dari penjualan emas, saham, perak, atau royalti, dan sebagainya. Dalam bukunya, Lira membuat 4 tangga untuk mencapai mapan finansial, yaitu yang pertama rawan, aman, nyaman, mapan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama rawan. Rawan adalah saat seluruh pengeluaran kebutuhan dasar kita dibiayai dari active income. Kenapa dikatakan rawan? Karena jika kita tidak bekerja, maka kita tidak mendapatkan pendapatan. Dan hal ini dapat mengganggu kehidupan kita. Hanya untuk informasi, kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan yang dapat mengganggu kelangsungan hidupmu jika kita tidak penuhi. Sebagai contoh seperti makan, transport, cicilan rumah, listrik, air, dan sebagainya. Yang kedua adalah aman. Aman adalah saat passive income Anda sudah sebesar dengan pengeluaran kebutuhan dasar. Sebagai contoh, saya akan memberikan 2 orang sebagai contoh saya, Budi dan Ari. Budi memiliki active income 15 juta per bulan dan 10 juta per bulan untuk pengeluarannya. Sedangkan Ari memiliki active income 5 juta per bulan dan 4 juta per bulan itu pengeluarannya. Namun, Ari memiliki passive income sebesar 4 juta per bulan. Keduanya memiliki sisa income sebesar 5 juta. Menurut Anda, siapa yang berada pada titik aman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jawabannya adalah Ari. Meskipun Ari hanya memiliki active income sebesar 5 juta per bulan, namun apabila Ari tidak dapat bekerja, maka passive income Ari mampu memenuhi kebutuhan Ari. Sedangkan Budi, jika dia tidak bekerja, maka dia sudah tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Nyaman adalah saat passive income Anda sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar ditambah investasi, tabungan sekolah anak jika Anda sudah berkeluarga, dan active income Anda dapat digunakan untuk memenuhi gaya hidup seperti makan di restoran favorit, membeli barang yang disuka, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah mapan. Mapan adalah puncak dari tangga kemapanan finansial. Di sini kondisi di mana passive income kita sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan gaya hidup kita. Artinya, seluruh pengeluaran yang kita keluarkan dapat dipenuhi melalui passive income. Maka, jika Anda masih punya waktu atau masih punya active income, pertanyaan yang muncul setelahnya adalah bagaimana Anda ingin memaknai hidup Anda? Yang kedua, income pentagon. Income pentagon terbagi menjadi 2, yakni dalam dan luar. Income pentagon dalam adalah fondasi yang harus kita miliki dan kita bangun sedini mungkin. Income pentagon dalam terdiri dari integritas, silaturahmi atau networking, dan sedekah. Sedangkan income pentagon di luar adalah jalur aktif atau passive income yang akan membantu kita mencapai kemapanan finansial. Dan ini terdiri dari gaji, bisnis,
emas, properti, dan keuangan. Income Pentagon dalam. Yang pertama, integritas, yaitu bagaimana cara kita menjaga kepercayaan orang terhadap kita dengan cara jujur, memegang janji, dan disiplin. Kemudian yang kedua, silaturahmi atau networking, adalah cara kita menjaga relasi seperti berkumpul dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita, atau mencari mentor yang sudah sukses di bisnis yang Anda ingin tekuni. Yang ketiga adalah sedekah. Ini adalah sebuah rahasia untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Pada kenyataannya, dengan sedekah, kita tidak mengurangi harta kita, justru semakin bertambah melalui sumber yang tidak dapat kita prediksi. Sebagai contoh, Opa Warren Buffett dan Bill Gates menyumbangkan 50-80% penghasilan mereka tiap tahun untuk membantu pendidikan, kesehatan dunia, dan kesenjangan sosial melalui Bill dan Melinda Gates Foundation. Hal ini bukan membuat mereka semakin miskin, justru keduanya menjadi jajaran orang terkaya dengan integritas bisnis yang terpercaya di dunia sampai dengan saat ini. Income Pentagon luar. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat kelima income Pentagon luar ini. Yang pertama adalah gaji. Gaji adalah sumber arus kas yang dapat melenakan. Karena sifatnya yang pasti, hal ini kadang bagi kebanyakan orang yang sudah menerimanya, tidak ingin keluar dan mencoba income di sisi lain. Memang bukan hal yang salah, tapi perlu juga diperhatikan bahwa gaji tidak selamanya Anda dapat andalkan, terutama di masa-masa krisis seperti pandemik, atau ada kebutuhan besar dan mendadak harus dikeluarkan seperti anggota keluarga masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Penting bagi kita untuk dapat mengelola gaji sebaik mungkin. Di antaranya mulailah menyisihkan uang dari gaji Anda untuk diinvestasikan ke income Pentagon lainnya. Bersedekahlah dan bersyukur kepada Sang Pencipta atau orang-orang yang sudah banyak membantu hidup kalian. Yang kedua adalah bisnis. Bisnis adalah jalur mempercepat kemapanan. Terkadang orang cenderung malas untuk memulai suatu bisnis karena bayangan modal yang harus besar dan potensi kerugian di depan. Padahal sebenarnya bisnis dapat dimulai dengan modal yang sangat kecil atau bahkan tidak ada modal sama sekali. Salah satu contohnya adalah jika Anda adalah seorang yang memiliki pengetahuan sebagai konsultan keuangan, Anda dapat menjual pengetahuan atau jasa Anda untuk bisnis dari skala kecil ke skala besar atau perorangan yang membutuhkan. Atau Anda juga bisa menjadi seorang broker, trader, dan sebagainya. Kemudian emas. Emas membuat Anda tetap kaya. Nilai mata uang dapat terus turun, namun tidak dengan emas. Karena harga emas dipengaruhi oleh faktor biaya dalam proses eksplorisasi. Dan biaya cetak emas itu tersendiri. Dengan kata lain, semakin emas sulit dicari, maka emas akan semakin bernilai mahal. Properti adalah sumber pendapatan tanpa batas. Mengapa demikian? Karena properti memiliki banyak sekali keuntungan, mulai dari harga properti yang akan selalu naik karena ketersediaan yang terbatas dan jumlah penduduk yang sekian meningkat, sampai dengan arus kas positif jika Anda menyewakan properti Anda sebagai kos atau kontrakan. Anda bisa mulai terjun ke properti dengan modal nol melalui menjadi agen properti, atau jika Anda memiliki modal, Anda bisa mencoba sebagai investor dengan membeli rumah lama, merenovnya, dan menjual atau menyewakannya. Yang terakhir adalah keuangan. Keuangan adalah tempat untuk melipat gandakan uang Anda. Keuangan di sini yang dimaksud adalah obligasi, saham, dan reksadana. Dalam income Pentagon ini sangat bergantung dari pengetahuan Anda dalam mengelola keuangan. Jadi, pastikan sebelum Anda terjun ke income yang terakhir ini, Anda perlu sudah mempelajari risiko setiap instrumen keuangannya. Yang ketiga, bagaimana menjadi mapan dengan berbagai posisi Anda sekarang. Dalam buku ini sebenarnya menjelaskan bagaimana Anda dapat mencapai tangga mapan dari berbagai posisi Anda sekarang, seperti pegawai, pebisnis, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Namun dalam kasus ini, saya akan menceritakan dua posisi saja. Yang pertama adalah pegawai yang terlilit hutang. Hal-hal yang perlu dia lakukan yang pertama adalah melunasi hutang gaya atau hutang buruk. Yang dimaksud hutang buruk adalah hutang konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti membeli gadget terbaru dengan mencicil, tas mewah, sepatu mewah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengendalikan gaya hidup.
Mengendalikan gaya hidup di sini bisa dimulai dengan mencukupkan dan bersyukur dengan memenuhi kebutuhan dasar saja. Selama masih ada hutang, sebaiknya kita menunda gaya hidup yang tidak terlalu berdampak pada hidup kita. Kemudian yang ketiga, pilah dan putar aset Anda. Pisahkan aset produktif dan beban. Sebagai contoh, jika Anda memiliki mobil mewah, Anda bisa menjualnya dengan mobil second yang murah, dan sisanya dibelikan emas atau bisnis waralaba. Kemudian yang keempat, ciptakan arus kas pasif Anda. Anda bisa mulai dengan bisnis waralaba dengan modal kecil seperti waralaba gerobak ayam goreng, jagung manis, dan sebagainya. Coba pahami bisnis tersebut. Jika Anda sudah tahu dan mengetahui pangsa pasarnya, lipat gandakan dengan membeli bisnis serupa. Yang terakhir, kolaborasi yang saling menguntungkan seperti crowdfunding, membeli rumah untuk dijadikan kos-kosan, dan sebagainya. Posisi selanjutnya adalah kisah nyata salah satu ibu rumah tangga yang bergantung hidup dari keluarganya melalui penghasilan suaminya setiap bulannya. Ia mulai dengan menyisihkan pendapatan suami sekitar 500 sampai dengan 600 ribu per bulan untuk membeli emas atau mengadakan arisan emas. Kemudian setelah 1 tahun, dia menjual emasnya dengan nilai sekitar 6 jutaan. Dari hasil penjualan emasnya, dia gunakan untuk membelikan 2 outlet jagung manis seharga sekitar 2 juta per outlet. Rata-rata income outlet jagung manisnya sekitar 2 sampai dengan 3 juta per bulan untuk tiap gerobak. Sehingga dengan membeli 2 outlet, maka estimasi pendapatannya sekitar 4 sampai dengan 6 juta per bulan. Hasil dari bisnis ini juga diinvestasikan kembali ke emas dan reksadana. Dengan asumsi jika ia mendapatkan pendapatan sekitar 5 juta per bulan dari bisnis outlet jagung manisnya, maka selama setahun ibu ini berhasil mengumpulkan tabungan emas dan reksadana sebesar 60 juta. Dari uang tersebut, ia gunakan untuk DP apartemen seharga 200 jutaan dengan tenor 10 sampai dengan 15 tahun dan cicilannya sekitar 2 jutaan. Dia membayar cicilannya melalui uang hasil dari penjualan outlet jagung manisnya. Maka dari pendapatan yang 5 juta per bulan dari outlet jagungnya, masih ada sisa sekitar 2 sampai dengan 3 juta yang ia belikan kembali untuk emas dan reksadana. Setelah apartemennya jadi, dia menyewakannya dengan harga 2,5 juta per bulan. Setelah 4 tahun, ibu ini sudah memiliki 1 apartemen, 2 outlet jagung manis dengan pasif income sekitar 4 sampai dengan 6 juta per bulan, dan tabungan emas senilai 50 sampai dengan 60 juta. Dengan asumsi pendapatan suami tetap disisihkan setiap bulannya dan pendapatan dari bisnis ini dibelikan lagi emas dan reksadana. Hal ini juga belum termasuk capital gain dari apartemen dan emasnya. Kemapanan berarti memungkinkan Anda untuk memaksimalkan seluruh potensi diri demi dapat memberikan manfaat di dunia. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen di bawah. Mau video tentang hal inspiratif apa yang bisa saya akan bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.